Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini saya akan memberikan materi pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 10 dari modul 1 dengan tema Trias Politika ala Indonesia dengan saya Viniatus Solihah. Yang akan kita bahas pertama, siapakah pemegang kekuasaan di negara kita Indonesia? Ada 4, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, dan inspektif. Legislatif yakni kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif ini untuk kekuasaan melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Dan yudikatif ini kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Dan inspektif ini kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam menjalankan undang-undang. Negara Indonesia lebih tepatnya ini dinamakan dengan negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan atau trias politika ala Indonesia, karena antara pemegang kekuasaan negara yang satu dengan yang lainnya ini tidak terpisah secara murni, tetapi berbagi kewenangan antar lembaga negara. Kemudian pokok-pokok pikiran dasar penyelenggaraan negara Indonesia ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara juga berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembagian kekuasaan negara dan penerapannya untuk nilai-nilai Pancasila. Untuk legislatif ini, kekuasaan yang membentuk undang-undang ini dipegang oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang yang dibentuk ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, tidak boleh merendahkan martabat manusia, berlaku untuk semua komponen bangsa, dan dirumuskan secara musyawarah mufakat untuk mendorong tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk eksekutif ini didelegasikan kepada Presiden. Jadi dalam sila pertama, pemerintah ini harus mengusahakan terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila ketiga, pemerintah ini memberikan pengakuan terhadap kebinekaan suku dan kebudayaan bangsa yang berbeda, dan pemerintah juga mengusahakan permusyawaratan dengan mempertimbangkan pendapat dari masyarakat, yang akhirnya kekuasaan ini yang dijalankan oleh pemerintah ini untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Dan untuk kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Untuk peradilan di Indonesia ini berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perkara yang diputuskan ini seadil-adilnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Peradilan tidak memihak, harus didasarkan atas fakta dan bukti dalam persidangan. Kemudian putusan peradilan ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bebas dari kepentingan kelompok, dan juga meninggikan keadilan sosial. Untuk kekuasaan inspektif merupakan kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam menjalankan undang-undang. Salah satu lembaganya untuk yang didelegasikan ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi hasil pemeriksaan BPK ini diserahkan kepada DPRD atau DPD atau DPR pusat. Dan kemudian akhirnya mengandung makna bahwa dalam memeriksa keuangan negara, BPK ini harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Untuk nilai-nilai Pancasila sendiri, sila pertama yakni Indonesia ini mempercayai agama dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nilainya setiap warga negara ini berhak memeluk agama dan kepercayaannya berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia ini menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membina kerukunan hidup di antara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan. Dan kebebasan memeluk agama merupakan hak asasi dan tidak boleh dipaksakan kepada setiap manusia. Dan nilai sila pertama ini menjiwai untuk sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk sila kedua, kesesuaian dengan hakikat manusia yang memperlakukan orang lain sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilainya antara lain pengakuan terhadap martabat manusia secara adil dan bermartabat. Kemudian pengertian manusia yang beradab ini adalah manusia memiliki cipta, cahaya, rasa, karsa, juga keyakinan, sehingga manusia ini berbeda dengan hewan.
Dan nilai sila kedua ini dijiwai sila pertama dan menjiwai kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk sila ketiga sendiri yaitu sikap yang mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Nilainya dengan persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah yang ada di Indonesia. Dan pengakuan terhadap keberagaman suku bangsa dan kebudayaan bangsa yang berbeda, sehingga nilai sila ketiga ini menjiwai sila pertama dan kedua serta menjiwai sila keempat dan kelima. Kemudian untuk sila keempat berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nilainya yakni kedaulatan negara di tangan rakyat, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan. Dan sila keempat ini menjiwai sila pertama, kedua, ketiga serta menjiwai sila kelima. Kemudian yang terakhir untuk sila kelima ini mengembangkan sikap adil yang bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, cinta akan kemajuan dan pembangunan, dan sila kelima ini menjiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Demikian untuk materi unit 1 modul 1 yang bisa saya sampaikan untuk kelas 10. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap prinsip saya dan kita semuanya, mari menjadi warga negara yang berbudi dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.